Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agung Jati Hadisah Fitri dari program studi Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo dengan Fakultas Tarbiyah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 222004. Ya, bagaimana nih kabar anak soleh dan soleh hari ini? Nanti jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Kita ulangi lagi ya. Bagaimana nih kabar anak soleh dan soleh hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Pinter, oke. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, cinta terhadap tanah air Indonesia, kita menyanyikan lagu Negeri Kita Kartini terlebih dahulu ya. Nyanyinya harus bareng dan kompak, oke? Siap? Sebelumnya, mari kita berdiri dulu ya, anak soleh dan solehah. Siap ya? 1, 2, 3. Bisa duduk kembali ya. Bentar dulu. Kayaknya masih kurang semangat nih. Bagaimana kalau kita es-breaking terlebih dahulu ya? Kita es-breaking huruf vokal. Masih ingat tidak huruf vokal ada apa saja? Ya, betul sekali. A, I, U, E, O. Siap, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Ayo. 1, 2, 3. Buka mulutnya, A, A, A. Mana giginya? I, maju mulutnya, U, mana senyumnya, E, bulat mulutnya, O, ini huruf vokal, A, I, U, E, O. Oke, pinter. Oh ya, pada pertemuan kali ini Bu Rizky akan mengajarkan mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dengan materi pembelajaran mengenal hewan herbivora, karnivora, dan omnivora untuk pembelajaran di kelas 3 SD semester 1 bab 1. Oke, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siap? Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbal alamin. Oke, kita siap belajar ya. Nah, sebelum Bu Rizky membacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, Bu Rizky mau nanya terlebih dahulu nih. Kalian di rumah memelihara hewan apa saja ya? Hewan apa? Ya, ada apa tadi? Kambing, sapi, kerbau, kucing, sama ayam ya, dan masih banyak lagi lainnya. Coba kalian pernah berpikir tidak sih kenapa hewan-hewan tersebut itu makanannya itu bermacam-macam, tidak sama seperti kambing, kerbau, sapi yang makan tumbuhan atau rumput. Nah, sedangkan kalau kucing dia termasuk hewan pemakan daging, sedangkan ayam itu termasuk hewan pemakan segalanya, ya, yang makan daging dan juga
rumput, atau tumbuhan? Kalian pernah berpikir tidak sih? Coba yang tahu jawabannya bisa tulis di bawah kolom komentar di bawah ini ya. Bu Rizky akan membacakan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan contoh hewan berdasarkan ciri-ciri dan jenis makanannya, herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan antara herbivora, karnivora, dan omnivora. Oke, untuk jawabannya nanti Bu Rizky jelaskan ya. Nah, berikut ada tampilan PowerPoint. Nah, di sini adik-adik soleh dan soleha bisa mencatatnya ya apabila ada yang perlu ingin dicatat. Selamat baik-baik, siap ya? 1, 2, 3. Untuk yang pertama di sini ada hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Hewan herbivora merupakan salah satu golongan hewan yang makanan utamanya tumbuhan atau rumput. Ciri-ciri hewan herbivora yang pertama ialah rerumputan menjadi makanan utamanya. Yang kedua, berkembang biak secara vivipar atau beranak. Yang ketiga, kebanyakan hewan yang termasuk dalam hewan herbivora adalah hewan mamalia atau hewan menyusui. Yang keempat, hidup secara berkelompok. Kelima, sebagian dari hewan herbivora hidup di darat. Yang keenam, golongan hewan yang berdarah panas. Ketujuh, mempunyai gigi geraham yang lebar. 8. Kebanyakan hewan herbivora yaitu berkaki 4. Kesembilan, termasuk golongan hewan yang memiliki tulang belakang. Untuk contoh hewan herbivora itu ada sapi, jerapah, kerbau, gajah, kambing, kuda, dan kelinci. Tentunya masih banyak contoh hewan lainnya ya. Yang kedua ada hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Kata karnivora merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu caro yang berarti daging dan forare yang berarti makanan. Jadi hewan karnivora merupakan sebuah hewan pemakan daging. Ciri-ciri hewan karnivora yang pertama, makanan utamanya adalah daging. Yang kedua, termasuk hewan mamalia atau menyusui. Yang ketiga, memiliki cakar gigi yang tajam dan kuat. 4. Sebagian besar hewan karnivora berkembang biak secara vivipar. Yang kelima, termasuk golongan hewan memiliki tulang belakang atau vertebrata. Yang keenam, sebagian besar hewan karnivora hidup di darat. Ketujuh, termasuk hewan yang berbahaya atau hewan buas. 8. Memiliki kemampuan untuk bergerak dengan sangat cepat. 9. Memiliki penglihatan, penciuman, dan pendengaran yang sangat tajam. Untuk contoh hewan karnivora itu ada kucing, harimau, burung elang, buaya, dan singa. Tentunya masih banyak contoh hewan karnivora lainnya ya. Untuk yang ketiga itu ada hewan omnivora atau hewan pemakan segalanya. Hewan omnivora adalah salah satu jenis hewan yang sumber makanannya meliputi tumbuhan dan hewan lainnya. Sedangkan secara etimologi atau bahasa, kata omnivora berasal dari bahasa Latin yaitu omne yang artinya makanan dan forera yang artinya semua. Adapun ciri-ciri dari hewan omnivora yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hewan tersebut mengkonsumsi tumbuhan dan daging. 2. Mempunyai pencernaan yang sempurna atau yang lebih kompleks. Yang ketiga, mempunyai bentuk gigi yang tajam pada bagian depannya. Yang keempat, mempunyai bentuk gigi yang datar pada bagian belakangnya. Untuk contoh hewan omnivora itu ada beruang, babi, monyet, burung flamingo, dan ayam. Tentunya masih banyak contoh hewan omnivora lainnya ya. Nah, tadi kan kita sudah mengenal hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Berikut ada lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk bab 1 mengenal jenis hewan melalui jenis makanannya. Siapkan alat tulisnya ya, anak soleh dan soleha. Jangan takut salah karena di sini kita belajar bersama-sama. Siap ya? Lembar kerja peserta didik atau LKPD. Mata pelajaran IPAS kelas 3, materi mengelompokkan jenis hewan berdasarkan makanannya.
Tujuannya yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi hewan-hewan berdasarkan jenis makanan yang dikonsumsi hewan tersebut. Yang kedua, peserta didik menjelaskan perbedaan antara herbivora, karnivora, dan omnivora. Aktivitas yang pertama, pengantar. Di sekitar kita terdapat jenis hewan yang bermacam-macam. Ada yang jenis makanannya hanya makan tumbuhan, ada yang hanya makan daging, dan ada yang juga makan keduanya. Dengan begitu, kita bisa mengelompokkan jenis hewan berdasarkan jenis makanan yang mereka konsumsi, seperti hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Aktivitas 2. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hewan karnivora, herbivora, dan omnivora? Yang kedua, apa saja ciri-ciri dari hewan karnivora, herbivora, dan omnivora? Selanjutnya, aktivitas ketiga. Klasifikasikan hewan-hewan berikut ini ke dalam tabel yang sesuai dengan kelompoknya, herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang pertama, berilah tanda centang atau checklist pada kategori jenis hewan yang sesuai dengan jenisnya. Apakah termasuk kategori hewan herbivora, karnivora, atau omnivora? Misalnya, kelinci termasuk hewan herbivora. Maka berilah tanda centang atau checklist pada kategori jenis hewan tersebut. Yang pertama, sapi. Itu termasuk hewan apa ya? Herbivora, karnivora, atau omnivora. Terus ada kelinci, buaya, kucing, ayam, dan burung elang. Untuk LKPD yang terakhir itu ada aktivitas 4, mengenal jenis makanan pada hewan. Perhatian, tuliskan jenis makanan yang sesuai dengan gambar hewan di bawah ini. Yang pertama ada beruang, yang kedua ada kura-kura, yang ketiga ada harimau, yang keempat ada jerapah, yang kelima ada gajah, dan yang keenam ada singa. Nah, tadi kalau anak soleh dan soleha memperhatikan penjelasan dari Bu Rizky, pasti bisa menjawab pertanyaan dari Bu Rizky ya. Kalau kalian lupa, bisa diputar kembali video pembelajaran mengenal hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Semangat ya! Nah, tadi kita sudah mengenal hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Ayo, masih ingat tidak apa sih hewan herbivora, karnivora, dan omnivora? Jadi, hewan herbivora merupakan hewan pemakan tumbuhan. Ini contohnya ada kambing, kerbau, sapi, gajah, kuda, kelinci, jerapah, dan tentunya masih banyak lagi lainnya ya. Untuk hewan karnivora, ini merupakan hewan pemakan daging. Contohnya ada kucing, harimau, singa, burung elang, buaya, tentunya masih banyak lagi lainnya ya. Terus yang ketiga ada hewan omnivora, merupakan hewan pemakan segalanya. Jadi di sini dia memakan daging dan juga makan tumbuhan. Contohnya itu ada beruang, babi, monyet, ayam, burung flamingo, dan tentunya masih banyak lagi lainnya ya. Nah, untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya merupakan salah satu cara manusia untuk membedakan hewan satu dengan hewan lainnya. Selain dari jenis makanannya yang dimakan, untuk membedakan masing-masing golongan hewan, kita dapat mengidentifikasinya melalui beberapa bagian tubuh yang spesifik seperti susunan dan bentuk giginya serta ciri lainnya. Bentar, saya kurang semangat nih. Bagaimana kalau kita speaking terlebih dahulu ya? Kita speaking batu, gunting, kertas. Nah, nanti kalau untuk batu dan gunting kira-kira bisa menjadi hewan apa ya? Nah, hewan apa ya kalau jadi satu? Oh, jadi apa? Kelinci. Kelinci. Nah, batu dan gunting jadi kelinci. Sedangkan untuk batu dan batu jadi hewan apa? Yang belalainya panjang, telinganya lebar, badannya besar. Jadi gajah. Jadi gajah. Nah, jadi gajah, jadi belalai gajah. Terus untuk gunting dan gunting jadi apa ya?
Yang di Tuan Crab itu SpongeBob kepiting, kepiting. Nah, untuk kertas dan kertas bisa menjadi hewan apa? Kupu-kupu, kupu-kupu. Siap ya? 1, 2, 3, ikutin buku ya. Batu gunting kertas, batu gunting kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan batu, tangan kiri gunting, kelinci, kelinci. Batu gunting kertas, batu gunting kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan batu, tangan kiri batu, jadi gajah, jadi gajah. Batu gunting kertas, batu gunting kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan gunting, tangan kiri gunting, kepiting, kepiting. Batu gunting kertas, batu gunting kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan kertas, tangan kiri kertas, kupu-kupu, kupu-kupu. Pinter. Nanti di rumah bisa dipraktekkan lagi ya. Nah, oke. Untuk materi selanjutnya, anak soleh dan soleha bisa membuat contoh hewan herbivora, karnivora, dan omnivora menggunakan plastik ini ya. Nanti bisa didampingi sama ayah dan bunda di rumah. Oke? Nah, untuk selanjutnya sini Bu Rizky mohon maaf sekali apabila ada tutur kata penyampaian dalam pembelajaran hari ini yang kurang berkenan. Mohon maaf sekali, dimaafin ya. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, siap berdoa. Sika berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Oke, see you next time. Sampai jumpa besok lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.